Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Yuliarko. Saya peserta Latsar CPNS di tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan 18 Kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas saya terkait analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dan kali ini yang saya akan bahas yang akan berkaitan dengan tugas saya sebagai pengawas benih tanaman. Mari kita ikuti video selanjutnya. Berikut ini adalah daftar materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Yang pertama, menentukan beberapa isu terkait dengan jabatan saya, yaitu pengawas benih tanaman. Yang kedua, dilakukan penilaian kualitas isu dengan metode APKL, metode USG, menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone, menemukan pemecahan masalah dengan metode SWOT, dan yang terakhir adalah menyusun alternatif pemecahan masalah. Ada 3 isu yang akan coba saya angkat pada video kali ini. Isu yang pertama terkait dengan prosedur sertifikasi benih. Penangkar benih masih banyak yang enggan mendaftarkan benihnya karena masih beranggapan akan menghadapi prosedur yang sangat rumit. Isu yang kedua terkait dengan data geospasial. Minimnya data geospasial yang akurat dapat menyebabkan efek domino yang cukup berpengaruh negatif terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Isu yang ketiga terkait dengan kemampuan pengawas benih tanaman itu sendiri. Di lapangan masih ditemukan beberapa pengawas benih tanaman yang belum benar-benar memahami terkait dengan perbenihan. Kita masuk pada matriks penilaian kualitas isu dengan analisa APKL. Apa itu APKL? A-nya adalah aktual, P-nya adalah problematika, K-nya adalah khalayak, L-nya adalah layak. Aktual artinya isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Problematik yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Khalayak yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan seorang ataupun kelompok kecil. Layak yaitu isu yang masuk akal, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dari 3 isu yang sebelumnya disampaikan, terdapat isu nomor 2 yang akan menjadi prioritas utama karena sesuai dengan penilaian analisa APKL mendapatkan poin tertinggi yaitu 19, di mana aktual nilainya 5, problematika nilainya 4, khalayak nilainya 5, dan layak nilainya 5. Kita masuk pada matriks penilaian kualitas isu dengan analisa USG. U adalah urgensi, berarti seberapa mendesak masalah tersebut untuk diselesaikan berkaitan dengan dimensi waktu. Seriousness, mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat, bisa menimbulkan masalah yang baru. Growth, berkaitan dengan kemungkinan berkembang memburuk kalau tidak segera diselesaikan. Dari ketiga isu yang diangkat, kembali isu yang nomor 2 akan menjadi prioritas utama. Karena berdasarkan penilaian, U mendapatkan poin 5, S mendapatkan poin 5, dan G juga mendapatkan poin 5. Artinya, pada pemaparan kali ini kita berfokus kepada isu yang kedua, yaitu minimnya data geospasial yang akurat dapat menyebabkan efek domino yang cukup berpengaruh negatif terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Setelah kita temukan isu yang menjadi prioritas, maka kita lakukan analisa menggunakan metode SWOT. Analisa SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu isu. Dengan metode SWOT, kita dapat melihat masalah atau isu dari 4 sisi yang berbeda. Pada pengaplikasiannya adalah bagaimana kekuatan atau strength mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunities yang ada. Berikutnya, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mencegah keuntungan.
Kemudian, bagaimana kekuatan atau strength mampu menghadapi ancaman yang kita sebut threat yang ada. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan atau weakness yang mampu membuat ancaman atau threat menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. Strength pada isu kali ini ada dua, yaitu yang pertama, dukungan penuh dari pimpinan. Yang kedua, Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan. Weakness isu kali ini yaitu menggunakan teknologi drone untuk mengambil foto udara yang akan menjadi bahan dasar pembuatan peta dengan sistem koordinat. Opportunities pada isu ini ada dua. Yang pertama, adanya dukungan dari gabungan kelompok tani. Yang kedua, adanya dukungan dari tim subbagian perencanaan. Kemudian yang terakhir, threat pada isu kali ini yaitu dengan adanya data geospasial yang lebih valid, tentu data luas baku tanaman dapat menjadi dasar untuk berbagai hal. Salah satunya dapat digunakan sebagai acuan yang tepat dalam pembuatan kebijakan terkait subsidi pupuk, alat pertanian, benih, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone. Dengan metode Fishbone, kita akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu efek atau masalah dan menganalisa masalah tersebut. Masalah yang akan dipecahkan menjadi sejumlah kategori yang berkaitan dengan mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode Fishbone, ditemukan adanya 4 penyebab yang membuat isu prioritas ini harus segera diselesaikan. Yang pertama adalah sistem, di mana masih menggunakan citra satelit yang belum update sebagai sumber data. Yang kedua adalah skill. Masih sangat sedikit SDM yang menguasai skill terkait dengan geospasial. Yang ketiga, manajemen. SDM yang memiliki keahlian masih ditambah dengan tugas yang di luar tupoksi. Dan yang terakhir adalah human atau manusia. Masih banyak orang yang malas mempelajari ilmu terkait dengan geospasial. Berikutnya, alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, alternatif penyelesaian, yaitu membuat data geospasial dengan menggunakan hasil drone, bukan menggunakan data citra satelit. Yang kedua, tahap setiap alternatif. Sumber data diambil langsung di lapangan dengan membuat misi terbang drone di area yang akan dipetakan, lalu diproses menggunakan aplikasi terkait. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Data yang sudah diolah menjadi sumber data dapat menjadi data pendukung pembuatan kebijakan. Yang terakhir, pihak terkait, yaitu kepala dinas, pejabat struktural, pejabat fungsional, subbagian perencanaan dan keuangan, serta gabungan kelompok tani. Minimnya data geospasial yang akurat dapat menyebabkan efek domino yang cukup berpengaruh negatif terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Hal ini dapat diminimalisir dengan mengurangi secara bertahap penggunaan sumber data melalui citra satelit dan beralih menggunakan sumber data yang diambil langsung di lapangan yang tentu lebih tinggi tingkat akurasinya dan lebih real di lapangan. Itu tadi paparan saya mengenai analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi pada jabatan pengawas benih tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.